Shalom Genapers, selamat hari Sabtu. Kita balik lagi, kita mau ibadah bareng-bareng. Tapi sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak, kembali lagi kami Tuhan mau beribadah kepadamu Tuhan hari ini Bapak. Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan ibadah hari ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya selesai Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang sangat baik. Kami mengucap syukur kami Tuhan sebab kebaikan-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami datang Bapa ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
betapa baiknya Allah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Allah selalu menyertai kita dan baik kepada kita. Mari kita mau membanggakan hati Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Bukan hari ini saja, tapi setiap harinya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mau bersyukur, ayo! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita mau ulang satu kali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Selalu Allah baik pada hidup kita. Haleluya. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Haleluya. Sungguh indah Engkau Bapa. Kau tidak pernah tinggalkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
Shalom, Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Nah, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online genap pada hari ini Sabtu. Nah, kalian semua pasti hari ini sudah memasuki masa liburan. Jadi masa liburan kalian pergunakan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang mendatangkan hal yang positif, ya, karena semester yang ke depan kita belum tahu apakah tetap daring melihat kondisi yang seperti sekarang ataupun kita sudah mulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, pada sore ini saya ingin bicara sesuatu yang sangat penting yang harus kalian pahami sebagai anak-anak muda, sebagai pengikut Kristus. Saya ingin bicara tentang champion. Champion adalah seorang juara. Nah, kalau kita bicara juara, pasti kata itu identik dengan kata menang atau seorang pemenang. Dan kata pemenang, juara, pemenang, menang itu adalah salah satu hal yang menjadi tema di dalam kitab suci. Dengan lain kata, Allah menghendaki kalian sebagai anak-anaknya itu menjadi seorang yang mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Tentu kemenangan yang dimaksud bukan sekedar pencapaian lahiriah, bukan sekedar pencapaian duniawi, walaupun bisa saja kita meraih pencapaian duniawi tersebut. Yang dimaksud misalnya Anda menjadi seorang juara kelas, Anda berhasil dalam bidang studi yang Anda geluti, Anda menjadi juara dalam bidang olahraga yang Anda sukai, bisa. Tetapi pemenang, seorang juara, lebih dari itu yang hendak ditegaskan oleh kitab suci adalah jiwa, adalah sebuah sikap hati, sebuah kehidupan yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. Kita memiliki jiwa atau mental seorang juara, mental seorang pemenang yang tidak pernah menyerah. Siapa dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami tantangan, tidak pernah mengalami pergumulan? Nah, tentu dalam dunia kalian sebagai seorang pelajar, kalian memiliki pergumulan, kalian memiliki tantangannya masing-masing yang berbeda dengan dunia orang tua kalian misalnya. Tetapi dalam dunia kalian memiliki pergumulannya sendiri, memiliki tantangannya sendiri. Bisa itu di sekolah, dalam menghadapi bidang studi tertentu, ada tantangan, ada pergumulan. Dan Tuhan ingin kita tidak menyerah dalam menghadapi pergumulan tersebut. Walaupun mungkin sulit, ada orang yang kesulitan, aku tidak bisa matematika, aku sulit bahasa Inggris, aku sulit bahasa Mandarin. Ya sudahlah, biarin dapat nilai berapa. Nah, Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya mengalami hal yang semacam itu, tetapi terus berjuang, terus belajar, tidak kenal menyerah. Dan saya yakin sikap hati kalian dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Sambil kita meminta hikmat, meminta kekuatan Allah, pasti Tuhan memberikan hikmat. Nah, dalam pergumulan mungkin di lingkungan pergaulan kalian menghadapi tantangan, kalian menghadapi masalah. Tuhan ingin kita tidak lari dari persoalan, kalian tidak lari dari pergumulan, tetapi kalian menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Karena ini yang dikehendaki Allah. Sebagai orang tua, saya juga menghendaki anak saya memiliki jiwa juara, jiwa seorang pemenang. Bagi saya bukan soal meraih prestasi di sekolah, walaupun kalau memang engkau meraih itu dan Tuhan percayakan itu, puji Tuhan. Tetapi lebih penting dari hal itu adalah sebuah jiwa, sebuah sikap hati yang tidak kenal menyerah, sebuah sikap hati yang ingin terus berjuang. Apapun yang dialami, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, aku tidak mau menyerah, aku ingin terus maju. Jadi jangan seperti yang pernah saya baca di surat kabar, ada seorang anak karena ia tidak mencapai nilai seperti yang diharapkan, dikehendaki oleh orang tuanya, ia mengambil jalan pintas karena ia ketakutan. Apa yang ia lakukan? Ia bunuh diri. Nah, sikap semacam ini bukan sikap yang dikehendaki Allah. Allah ingin kita terus berdiri teguh, berjuang, menghadapi pergumulan persoalan kita dengan kekuatan Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kalian. Nah, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seseorang, oleh setiap kita, menurut kitab suci, kalau kita ingin memiliki jiwa juara, memiliki mental seorang pemenang. Yang pertama adalah kenali diri Anda di dalam Kristus. Kenali, pahami citra diri Anda.
self image, self esteem. Siapa Anda di dalam Kristus? Bahwa Anda, keberadaan Anda tidak ditentukan, tidak dinilai oleh dunia ini. Kitab suci menyatakan Anda adalah terang dunia, kalian adalah garam dunia, kalian adalah anak-anak Allah. Nah, ungkapan-ungkapan tersebut sebenarnya ingin menunjukkan sebuah kualitas, sebuah nilai diri kita di hadapan Allah yang begitu berharga, yang begitu bernilai. Karena itu jangan kalian kemudian berpikir, siapa aku? Aku tidak seperti si A yang dilahirkan dari keluarga kaya. Aku tidak seperti si B yang punya kecakapan bermain basket. Aku tidak seperti si C. Siapa aku Tuhan? Aku orang dari golongan ekonomi kelas bawah. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh dunia ini dan keberadaan sosial Anda secara jasmani, tetapi nilai diri Anda ditentukan oleh Allah di dalam firman-Nya. Siapa diri Anda menurut firman-Nya? Tadi sudah saya berikan contoh, Anda bisa baca dalam kitab suci. Anda adalah garam dunia, Anda adalah terang dunia, Anda adalah anak-anak Allah. Sebuah ungkapan yang menunjukkan kualitas, sebuah keberadaan, sebuah status yang luar biasa, mulia, bernilai, berharga. Dan ini yang harus Anda tanamkan di dalam benak Anda. Itulah yang akan membuat Anda memiliki mental juara, memiliki jiwa juara, sehingga di tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang Anda hadapi di sekolah, Anda hadapi di lingkungan pergaulan, Anda tidak lari dari persoalan. Pernah baca enggak kisah Daud? Pasti pernah dengar dulu kisah Daud di sekolah minggu kan? Bagaimana Daud menghadapi Goliat. Orang-orang berpikir, Daud, lu anak kecil, apa yang lu bisa? Angkat pedang saja nggak bisa. Pakai baju sirah, baju perang saja kok nggak bisa. Itu perkataan-perkataan melemahkan secara manusiawi. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Ia tidak mendengar. Ia tidak memperhatikan hal-hal yang melemahkan dirinya, tetapi ia memandang kepada Allah yang besar. Ia melihat betapa dahsyatnya Allah yang tidak pernah meninggalkan dia, dan ia tahu siapa dirinya. Dia adalah anak Allah, dia adalah umat Allah, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sehingga apa yang terjadi yang ditulis dalam kitab suci, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah, kalian mungkin menghadapi Goliat kalian masing-masing. Mungkin bagi kalian Goliat kalian adalah pelajaran matematika, Goliat kalian adalah pelajaran fisika, Goliat kalian adalah masa depanku seperti apa Tuhan. Sebentar lagi aku lulus SMA, aku harus kuliah, tetapi apa yang harus kulakukan Tuhan? Tetapi yakinlah, kenallah siapa diri Anda di dalam Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, Tuhan setia bersama Anda, sehingga dalam segala pergumulan, tantangan yang Anda hadapi saat ini dalam dunia Anda tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kalian harus mengerti ini, sehingga kalian punya self image, sehingga kalian punya self esteem yang baik, yang tidak ditentukan oleh dunia. Dunia selalu ingin menjatuhkan mental kita. Iblis selalu ingin menggagalkan rencana Allah dalam hidup kalian. Karena itu jangan biarkan itu terjadi. Mulailah memiliki self image yang baik tentang diri kalian, dan itu bisa kalian temukan di dalam firman Tuhan. Bacalah firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan kalian akan mengerti, wow, betapa dahsyatnya Allah menciptakan hidupku. Yang kedua, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda diciptakan unik. Dalam kitab Mazmur, Daud berkata, sungguh kejadianku dahsyat dan ajaib. Dikatakan kejadianku, yang menunjuk dirinya, yang tidak menunjuk orang lain. Tetapi kejadianku dahsyat dan ajaib, artinya Anda adalah pribadi yang unik. Kalian adalah pribadi yang unik, yang diciptakan Allah, yang tidak perlu kita banding-bandingkan dengan orang lain. Sekarang para ahli mengakui bahwa ada bermacam-macam kecerdasan. Ada orang yang memiliki kecerdasan bahasa, tetapi belum tentu ia memiliki kecerdasan di dalam berkomunikasi. Dan belum tentu ia juga memiliki kecerdasan dalam hal yang bersifat matematis misalnya. Kecerdasan kinetik dalam hal olahraga. Semua hak orang diberikan talenta. Kita bisa melihat ini dalam perumpamaan tentang talenta yang diajarkan Tuhan Yesus.
Ada orang yang diberi 1, ada orang yang diberi 2, ada orang yang diberi 5, mungkin ada yang lain diberi 10. Tetapi poinnya yang disampaikan oleh Kristus, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak dikaruniai talenta. Yang 1 jangan berkecil hati, yang diberi 5 jangan sombong. Amin. Karena 1 bisa jadi 5 nggak kalau dikembangkan? Bisa. Yang 5 akan tetap 5 kalau tidak dikembangkan. Bahkan kitab suci mencatat yang 5 itu pun bisa diambil oleh Tuhan kalau ia tidak setia. Tetapi yang 1 bahkan bisa menjadi 10, bisa menjadi 20 kalau ia setia, ia tekun mengembangkan, ia akan semakin berkembang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Karena itu apapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kalian sekarang ini, jangan berkecil hati. Lihatlah apa keunikan yang Tuhan beri dalam hidupku, kembangkan itu, latih itu. Kalau kalian merasa Tuhan mengaruniakan kecerdasan bahasa, belajarlah bahasa-bahasa yang saya yakin itu akan bermanfaat, berguna bagi hidup Anda. Hal-hal yang positif yang harus Anda kembangkan. Tuhan mengaruniakan kecerdasan di dalam gerak, olahraga, kinetik, kembangkan itu. Saya yakin itu akan mendatangkan sesuatu yang positif dalam hidup kalian. Intinya ingin saya sampaikan, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita diciptakan unik, kita diciptakan spesial di mata Allah dengan karunia, talenta, bakat yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Kita hanya perlu terus mengembangkan, melatihnya dengan tekun, setia terus kita lakukan, dan Tuhan akan berikan lebih lagi. Yang ketiga, kunci seorang yang memiliki jiwa juara, mental pemenang, adalah ia terus memperbaharui mindsetnya. Reprogramming your mind. Program ulang pola pikir Anda. Orang-orang sukses itu ditentukan bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak. Dan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, itu berasal dari dalam pikiran mereka. Berasal dari informasi apa yang mereka terima, yang mereka masukkan. Bisa dari tontonan, bisa dari apa yang dibaca. Kemudian itu menjadi bagian dalam diri, menjadi sesuatu yang diyakini, menjadi sesuatu yang mengendap dalam dirinya, dan itu akan kembali muncul outputnya dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan. Karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, memiliki jiwa pemenang, selalu program ulang pikiran Anda dengan hal-hal yang bersifat positif. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhanlah kita menemukan hal-hal yang bersifat positif, yang murni, yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada hal positif dari dunia ini yang kelihatannya positif, tetapi semua mengarah kepada ego diri sendiri. Allah disingkirkan dari dalam hidup manusia. Kitab suci mengajarkan betapa dahsyatnya potensi yang Allah tanamkan di dalam diri manusia, tetapi pada waktu yang sama mengajarkan kita untuk tetap bergantung dengan Allah dan menjalani hidup ini dengan kerendahan hati. Jadi selalu perhatikan apa yang Anda masukkan, apa yang Anda konsumsi dalam jiwa Anda, apa yang Anda tonton. Lihat, kira-kira ini membangun enggak? Atau justru mendatangkan dampak yang positif di dalam diri, dampak yang negatif maksud saya dalam diriku. Kalau ini membangun, teruskan. Membaca buku, membaca sesuatu, kira-kira bacaan yang aku baca ini mendatangkan sesuatu yang positif dalam hidupku, atau ini justru menjerumuskanku, membuat aku justru menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang pesimis. Itu semua pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda ingin memiliki jiwa juara, Anda ingin memiliki jiwa seorang pemenang, mari tanamkan hal-hal yang positif dalam diri Anda, yaitu firman. Reprogramming your mind. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan apa yang kita konsumsi bagi jiwa kita. Seringkali kita hanya memperhatikan apa yang kita konsumsi bagi tubuh kita, tetapi tidak pernah memperhatikan apa yang kita konsumsi bagi jiwa kita. Apa lebih banyak hal-hal yang negatif, yang merusak, yang menghancurkan hidup kita, itulah output yang nantinya akan keluar. Kecemasan, ketakutan, kekerasan, kebebalan hati, keangkuhan. Tetapi kalau kita
membiarkan diri ini mengkonsumsi sesuatu yang positif, yang baik bagi jiwa, makanan yang sehat bagi jiwa, yakni kebenaran firman Tuhan. Yang jelas itu makanan bagi jiwa kita, yang Yesus pernah katakan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap sabda Allah yang membuat jiwanya hidup, memiliki jiwa juara. Nah, 3 hal ini yang ingin saya sampaikan saat ini. Masih ada banyak hal yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Satu hal, saya ingin kalian menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki, sehingga kita pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Tetap perhatikan protokol kesehatan dalam segala aktivitas yang kalian kerjakan. Berdoa, minta perlindungan Tuhan. Yuk kita akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada sore malam hari ini. Biar kiranya firman Tuhan yang disampaikan itu dapat mengubah hidup kami, karena kami menerimanya dengan hati terbuka, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat, dan akhirnya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka, berkati segala kebutuhan mereka, berkati segala pergumulan hidup mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.